Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kembali lagi di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video yang menarik tentang berita-berita politik yang menjadi perbincangan hangat hari ini. Dan seperti apa keseruannya, kita akan segera untuk cari tahu keseruannya, dan semoga saya berharap ini bisa menghibur dan menambahkan informasi serta mengedukasi buat teman-teman semuanya. Dan langsung saja kita ke videonya. Let's go. Yang pertama ini, loh, ini sudah kelewat batas. Makhluk berjenis kelamin apa ini? Captionnya selalu mengundang tawa saya ya. Prabowo Gibran dipilih karena bukan bansos. Betul sekali. Mereka terpilih bukan karena bansos. Memilih mereka karena goblok dan tolol. Astaga, ibu. Astaga, Tuhan nih ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Ya karena narasi mereka tentang pemilih Prabowo Gibran memilih mereka karena bansos sudah dipatahkan oleh para menterinya, dan kemudian fitnahan itu sudah berubah menjadi kebaikan oleh Pak Jokowi karena terungkapnya ternyata selama ini Pak Jokowi mengesampingkan haknya untuk rakyat yang dicintainya dengan tidak mengambil hak dia untuk dana operasional dan sebagainya, dan kemudian diberikan kepada rakyat. Itu kan menjadi bumerang kepada mereka. Yang mereka tuduhkan soal bansos gagal. Sekarang narasi yang mereka bangun adalah apa? Mereka mengatakan, menuduh bahwa 96 juta pemilih Prabowo Gibran adalah orang yang goblok dan tolol, katanya Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Astaga, kita dengarkan lagi. Karena goblok dan tolol. Mereka tidak paham akan ideologi Pancasila, terutama sila kelima. Mereka tidak paham akan makna demokrasi, konstitusi, dan reformasi. Itulah. Jadi memang mereka bukan memilih karena bansos, tapi karena kegoblokan mereka. Astaga, karena kegoblokan kami. Maafkanlah kami yang goblok dan tolol ini yang sudah memilih Prabowo Gibran. Setidaknya biar Anda katakan goblok dan tolol, kami masih bergerak dan memilih menggunakan hati nurani kami, menggunakan penilaian kami tentang dan menggunakan setiap hati yang terbeban untuk pertumbuhan negeri ini, bukan hati yang terbeban untuk memenangkan elit politik yang mempunyai ambisi berkuasa untuk kelompok mereka sendiri. Ya, luar biasa ya statementnya ya. Apa dia nggak takut diserbu 96 juta rakyat Indonesia yang memilih Prabowo Gibran? Dia mengatakan semua pemilih Prabowo Gibran adalah orang-orang yang goblok dan tolol. Nyali bu ini ya. Dan saya sekilas membaca komentar di sini, sudah ada yang mengatakan cari akun orang ini. Aduh, memang dalam pemahaman pemikiran mereka yang pintar itu cuma Pak Anies ya. Yang petani kakao, udah cukup. Ini lihat yang ini ya. Sekali siapa ini? Sini. Juga tadi kok semangat sekali siapa berantem dengan pas pampres ini kenapa? Tadi udah saya bilang 3 cukup, kok masih ngotot sampai dipegang-pegang pas pampres tadi kenapa? Sebenarnya saya berdiri dan berdampingan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden kita. Ini sangat luar biasa menurut saya. Enggak, pertanyaan saya tadi, kenapa tadi 3 kan sudah saya stop, cukup 3, kok masih lari dipegang pas pampres masih ngotot tadi kenapa gitu loh. Dari pertama Pak Presiden, waktu dipanggil petani jagung, saya juga berniat dan ingin berdampingan dengan Presiden. Jadi kehadiran kita bersama kawan-kawan dan simpul lain, ini kita ingin mengawal MK agar tidak terintervensi dari pihak tertentu yang coba merongrong integritas dan juga independensi mereka. Ini dong baru bilang mahasiswa. Hah? Makanya kita hadir ke sini untuk mengawal para hakim MK. Yes.
menekankan bahwa 96 juta suara yang sah merupakan suara yang harus dihargai dan harus dihitung dan harus dipastikan hak konstitusionalnya sampai pada penetapan nantinya, bahwa 96 juta suara rakyat Indonesia yang sudah memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan harus dihargai, tidak boleh kalah akibat dirongrong oleh intervensi dan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal. Ini dong baru bilang mewakili rakyat. Gimana teman-teman? Ini baru bilang mahasiswa yang mewakili rakyat Indonesia. Ya, mereka mencium ada bau-bau intervensi kepada para hakim MK menjelang putusan di besok hari. Ya, dan surat yang ditulis oleh Ibu Megawati mereka nilai itu adalah sebuah tindakan yang itu seperti ada bau-bau mengintervensi hakim MK. Sekalipun itu dibalut dan dibungkus dengan amicus curiae, tapi mereka tahu ini adalah sebuah intervensi dari segelintir orang kepada hakim MK. Dan mereka bergerak untuk lihat mereka membuat parade seperti ini, demo dan bersuara untuk mengawal hakim MK. Luar biasa, ini baru bilang kami terwakili ya. Good job para mahasiswa ya. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Nah, ini blunder-blunder yang Megawati hadirkan ya. 8 blunder. Halo Studio Lovers, jumpa lagi. Masih ingatkah kalian dengan kata-kata ini? Pak Jokowi itu yang ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PD Perjuangan juga, duh kasihan dah. Nah Studio Lovers, ucapan itu diungkapkan oleh Megawati dalam acara Hari Ulang Tahun ke-50 PDIP di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Selasa 10 Januari lalu. Megawati mulanya membahas soal penanganan masalah stunting yang digalakkan PDIP. Megawati Soekarno Putri kini menuai disoroti publik. Usai dirinya lagi-lagi. Ini beritanya sudah kemarin ya, kita coba refresh kembali ya. Kita gas lagi. Bercita-cita Untung Anies ingin cuma 24%. Jadi selamatlah Indonesiaku, Indonesia negara Pancasila. Haus kekuasaan hingga sanggup menghalalkan segala cara. mendirikan negara Islam dengan nama Khilafatul Muslimin. Quran dan hadis sebagai dasarnya agama. Hidup di negara Pancasila. Harus mengganti dasar negara Pancasila. Itu kan yang bodoh apa namanya? Kalau halusnya bodoh apa ya? Yang dangkal aja gitu ya. Kalau disebut bodoh nanti kasihan itu. Dangkal pikirannya itu, nggak paham. Khilafah itu bahasa hadis. Nanti di akhir zaman ada khilafah ala minhajin nubuah. Itu hadisnya ada. Di akhir zaman akan ada khilafah. Tuh, khilafah tuh kekuasaan atau kepemimpinan ala minhajin nubuah, mengikuti manhajnya kenabian. Mentang-mentang ada kata khilafah, oh berarti kita harus mendirikan khilafah dengan pikirannya sendiri, merubah Pancasila, kemudian diganti dengan khilafah Islam, dinamailah Khilafatul Muslimin. Akhirnya masuk tewak polisi aja. Sempit tuh pikirannya itu, cetek ya pemahaman agamanya. Dulu pernah ada kasus DI TII, yang korban siapa? Kasus DI TII, Darul Islam mendirikan negara Islam, Kartosuwiryo di Jawa Barat, di Tasikmalaya, di Garut. Siapa yang korban? Umat Islam, ribuan umat Islam yang meninggal. Ulama banyak yang meninggal, tertipu. Ikut ke DI, di hutan, dilatih. Karena butuh makanan, malam-malam akhirnya ngambil dengan cara paksa. Karena butuh makanan, butuh logistik. Akhirnya umat Islam dengan umat Islam saling berperang. Gara-gara ingin mendirikan negara Islam. Nah ini yang gak jadi pelajaran yang sudah-sudah itu. Korban terus seperti itu. Nah itu cara pemahamannya yang gak luas. Akhirnya maksa-maksa seperti itu. Itu adalah dalam bab jinayah itu. Ya, tentang membuat negara yang berdasarkan Islam. Kalau layak, makanya dalam hadis Nabi, kalau perintah itu ada kalimat mastata'tum. Betul kan? Dalam hadis Arba'in. Tapi kalau larangan nggak ada mastata'tum. Larangan itu inpikak, diam. Semua orang bisa diam nggak? Tidak. Saya netizen, salam sehat, bahagia dan salam waras ya. Ya hari ini saya ingin membahas topik menarik yaitu
keyakinan dan fakta. Keyakinan fakta. Ya. Coba kita dengar nih sebentar. Nah, memang pada umumnya orang yang punya keyakinan itu tidak nyaman nih keyakinannya diusik. Pada umumnya, kecuali orang yang liberal, pada saat keyakinannya itu dibenturkan dengan fakta, ini ya seperti apa namanya, pernah itu diteliti di Jepang mengenai bagaimana kalau keyakinan orang itu dibenturkan dengan fakta. Artinya keyakinanmu itu, fakta yang ada itu berbeda dengan keyakinanmu. Ya, kalau orang yang amigdalanya itu dominan, bukan keyakinannya yang direvisi, fakta yang diabaikan itu. Saudara sudah dengar? Jadi saya ingin mengaitkan ini dengan situasi Ibu Megawati dengan suaminya Bapak Hasto. Ups. Suami. Salah ya. Suaminya. Oh, salah. Ya, habis saya lihat seperti suami istri. Sudah mirip-mirip sama gitu. Jadi saudara bisa lihat bahwa Megawati diyakinkan oleh sebuah keyakinan seorang Hasto bahwa sebenarnya terjadi kecurangan, bukan sebuah fakta bahwa seorang Ganjar itu kalah karena memang tidak ada basis pemilih. Jauh angkanya, gimana sih? Keyakinannya terusik, baik itu Megawati yang dari awalnya sudah diracuni oleh Hasto dan kawan-kawan bahwa Ganjar ini menang, pasti menang, dan ternyata kalah. Tidak menyadari bahwa faktanya ini karena Jokowi efek, dan menyangkali fakta dan kenyataan itu, tetap memiliki keyakinan bahwa ya Ganjar menang. Ini dia teman-teman ya. Bentar. Jangan main-main, siapapun dia yang berani membela kecurangan akan kami tuntut penjara urusannya. Asik, mengancam ini. Membela kecurangan atau tidak mau menerima kekalahan. Ah, ini dia. Perampasan aset ini demokrasi dirampas. Kita semuanya Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan berpikir perampasan aset. Amatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu apa sih Hasto ini? Mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR. Yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang heran kita sama manusia satu ini ya. Saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi. Kalau untuk nama-nama, pintar ngelesnya ya. Apa ini teman-teman ya? Gibran, ini postingan Gibran teman-teman. Setahun yang lalu Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah kita gitu dong. Oke. Gibran attack. Ini postingan Gibran kah? Luar biasa. Ada yang kena strike nih. Gibran Raka Buming Raka menyebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meresahkan terkait pernyataan Hasto yang emang meresahkan ya. Sering bohongi PDIP.
Emang Pak Hasto ini meresahkan. Hasto meresahkan, semua menangis. Ibu Mega menangis, PDIP menangis, para ulama menangis. Wah, suka drama Hasto menangis. Ini Pak Hasto ini makin hari makin lucu aja ya teman-teman ya. Makin lucu aja. Ini yang soal amicus curiae apa? Oh, nah itu kita nyebutnya aja takut salah-salah tuh Bang. Itu gimana sebenarnya Iya kan, amicus curiae. Nah, itu gimana? Orang secara umum gampangnya bilang itu sahabat pengadilan lah. Orang-orang yang merasa prihatin dengan satu persoalan lalu memberikan pendapat kepada pengadilan agar kira-kira begini loh. Tapi masalahnya kalau Anda tadi bilang gitu ya, bagaimana isu mutakhir soal amicus Ibu Mega gitu ya. Ya, apa mungkin Ganjar jadi capres kalau tidak dicapresin oleh PDIP? Dan Anda tahu kan, pencapresan ini mesti diteken oleh Bu Mega, Ketua Umum PDIP, Ketua Umum partai yang mencalonkan. Jadi ya beliau bagian dari soal. Karena beliau kan yang mencalonkan kan, dan dia kalah dan dia sedang berperkara kan. Pada titik itu ada, dan itu satu. Jadi ada konflik. Sementara hakikat dari ada konflik of interest. Oh, ada jelas nyata. Anda tidak memiliki argumen untuk mengoreksi itu. Meskipun di situ Megawati Soekarno Putri sebagai warga negara dalam apapun, tapi faktanya Anda yang teken itu pencalonan. Karena tidak ada orang lain di negeri ini yang menjadi ketua umum PDIP kecuali Ibu Mega. Gitu kan? Nah, jadi mau apa? Anda bilang apa? Kalau Anda tidak jadi warga negara, Anda juga tidak bisa jadi ketua umum PDIP. Memang ada bule-bule bisa datang jadi ketua. Coba. Iya benar. Nggak bisa kan? Naturalisasi itu nggak bisa dari Belanda gitu Bang ya. Udahlah pokoknya. Kalau karena Anda warga negara, Anda bisa jadi ketua umum PDIP. Dan Anda ketua umum PDIP, Anda pula lah yang oleh undang-undang diharuskan untuk teken tuh pendaftaran Ganjar sama Pak Mahfud. Gitu. Jadi bagaimana cara Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki keterlibatan dalam perkara ini? Orang Ganjar tidak akan jadi capres, menyandang status sebagai capres kalau Anda tidak teken pencalonannya, Anda tidak mencalonkan, Anda tidak mendaftarkan pencalonannya kan. Lalu sekarang Ganjar kalah, lalu dia sedang berperkara, lalu Anda bilang, tolong dong begini bukan. Itu satu. Jadi ada konflik of interest. Sementara Oke teman-teman ya, jadi semakin hari semakin seru, menarik bagaimana berita politik yang kita bisa ikuti hari-hari ini. Ya, jangan pernah untuk ketinggalan berita, informasi, update, dan kita akan menantikan keputusan MK besok ya. Semoga dengan beberapa kejadian yang mendekati pengumuman keputusan MK soal gugatan pemilu ini, itu tidak ada yang mengintervensi. Saya salut juga kepada setiap mahasiswa yang mulai bergerak untuk melakukan demo, untuk mengawal MK, jangan sampai ketua MK itu atau para hakim-hakim MK itu terintervensi dengan keputusannya dari kejadian-kejadian yang kita lihat hari-hari ini. Ya, itu buat mahasiswa yang ikut menyuarakan suara rakyat ya. Saya pamit dulu, silakan tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless.